Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Sukmadewi dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan resesi 2023 untuk memenuhi UAS Teori Ekonomi Makro. Banyak dari kita yang takut akan resesi di tahun 2023. Sebenarnya Indonesia sudah pernah 2 kali mengalami resesi dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama tahun 1998 dan yang kedua 2 tahun yang lalu yaitu tahun 2020. Kenapa topik resesi ini baru ramenya sekarang? Mungkin saja karena Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa ekonomi dunia dipastikan mengalami resesi pada 2023 dipicu naiknya suku bunga secara ekstrim. Mungkin banyak dari kita sebenarnya tidak tahu apa itu resesi. Resesi adalah kondisi perekonomian suatu negara dengan produk domestik bruto atau PDB negatif, meningkatnya pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi real negatif selama 2 kuartal. Ada beberapa penyebab resesi, yaitu guncangan ekonomi yang mendadak seperti pandemi COVID-19 yang mematikan ekonomi di seluruh dunia. Utang yang menumpuk mulai dari utang individu dan perusahaan, tingginya inflasi dengan tren kenaikan harga yang stabil dari waktu ke waktu. Perubahan teknologi yang hilangnya pekerjaan diganti dengan robot. Resesi memiliki dampak seperti permintaan produk ekspor menurun, nilai tukar rupiah melemah, kenaikan tingkat suku bunga, dan meningkatnya pengangguran. Strategi pemerintah dalam menangani resesi 2023 berfokus pada domestik yang memanfaatkan potensi penduduk Indonesia dengan program penguatan produk bangga buatan Indonesia akan terus didorong. Mengendalikan inflasi pangan, menggerakkan tanam pekurangan, dan penyebaran barang dengan bekerja sama dengan daerah, perluasan kesempatan kerja dengan mendorong peningkatan kemudahan iklim. Uniknya adalah dari setiap krisis, selalu yang pertama menghadirkan orang miskin baru, yang kedua menghadirkan orang kaya baru. Jadi 2023 beneran resesi nggak sih? Di luar masalah beneran jadi resesi atau enggak, kita sebaiknya ya tetap melakukan persiapan. Indonesia masih jauh dari resesi, tetapi tidak ada salahnya jika kita menyiapkan jika terjadinya resesi di tahun 2023. Di sini saya menyiapkan 3 hal yang harus disiapkan untuk menghadapi ancaman resesi kali ini. Yang pertama, kita harus menyiapkan ilmu. Ilmu yang kita siapkan, kita harus mengetahui apa itu resesi, apa itu inflasi, dan konsep investasi yang benar. Kenapa harus nyiapin ilmu ini? Biar kita nggak ikut-ikutan panik dengan potensi resesi kali ini. Banyak orang yang menahan jajan yang menyebabkan resiko terjadinya resesi. Karena roda ekonomi nggak berputar. Kita tahu inflasi dapat menyebabkan resesi. Yang kedua, ada dana darurat.
Kondisi selalu bisa berubah 180 derajat dalam waktu singkat. Kita nggak pernah tahu dunia punya surprise apa lagi untuk kita, maka dari itu dana darurat perlu disiapkan. Yang ketiga ada uang dingin. Gak wajib sih, tapi seandainya beneran resesi, orang-orang yang punya uang dingin akan sangat diuntungkan. Uang dingin itu apa sih? Uang yang kira-kira nggak kepake dalam waktu 2-3 tahun misalnya, mungkin saja bisa diinvestasikan untuk berlangsungnya kehidupan selanjutnya. Di sini ada beberapa kesimpulan kenapa adanya resesi. Yang pertama, 2020 COVID. Banyak negara cetak banyak uang baru dan bagi-bagi bantuan supaya ekonomi stabil. Yang kedua, 2021 perang Rusia antara Ukraina bikin pasokan gas, batu bara, minyak, dan komoditas lainnya tersedot. Yang ketiga, 2022 inflasi tinggi karena segala bahan dasar harganya naik, efek perang dan pandemi. Disiasati dengan menaiknya suku bunga supaya jumlah uang beredar normal kembali. Di 2023, secara matematis memang Amerika dan Eropa sangat mungkin buat resesi karena inflasi di sana sangat tinggi. Tahun depan dunia bakal resesi. Pak Presiden Jokowi bahkan bilang kalau tahun depan bakalan jadi tahun yang gelap. Apa itu akhir dari segalanya? Bentar deh, emang resesi itu apaan sih? Jadi resesi itu ketika ekonomi berhenti tumbuh dan tingkat pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Penyebabnya ada banyak ya, mulai dari inflasi tinggi, PHK besar-besaran, sampai gangguan rantai pangan. Nah, status resesi ini bisa jadi sinyal gitu kalau ekonomi lagi macet, dan status ini belum tentu pertanda krisis. Terus kalau resesi, kita harus ngapain dong? Kamu bisa lebih banyak nabung dana darurat, terus atur lagi nih pengeluaran dan lebih berhemat. Pertimbangin lagi kalau kamu mau ambil cicilan, lakuin investasi yang berisiko rendah sampai moderat, dan pastiin kamu tuh punya asuransi kesehatan atau minimal BPJS. Jadi ingat ya, resesi bukan akhir dari segalanya, tapi sinyal buat persiapin diri lebih matang lagi. Terima kasih sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saya tentang apa itu resesi, penyebab dan dampak resesi, serta strategi pemerintah dalam menangani resesi, dan sikap saya sebagai rakyat biasa untuk menghadapi resesi. Dan juga saya menaruh sedikit cuplikan video kesimpulan dari resesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.